Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, peri elf kuno memang sangat kuat, pikir Chu Feng. Setelah melihat pasukan peri elf kuno, Chu Feng merasa kagum dari lubuk hatinya. Mereka seharusnya menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Padahal, seharusnya sudah beberapa generasi sejak mereka mulai menjaga tempat ini. Untuk menjaga tempat ini begitu lama tanpa munculnya binatang buas era kuno, itu pasti akan menyebabkan seseorang menurunkan penjaganya. Namun untuk para elf era kuno ini, mereka belum menurunkan pertahanan mereka sama sekali. Dari sini dapat dilihat bahwa, seberapa terlatih dan disiplinnya elf era kuno itu. Peri zaman kuno seperti tentara surgawi yang turun ke dunia fana, untuk menghukum para iblis. Selain itu, para prajurit surgawi ini semuanya terdiri dari para ahli. Chu Feng merasakah bahwa, di seluruh tanah suci martialism ini, peri elf kuno seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu melakukan hal yang benar ini. "Miao Miao, kamu baik-baik saja?" tanya seseorang. Pada saat itu, seorang pria tua berambut pirang yang memancarkan udara keabadian, itu tiba di depan Chu Feng dan Xian Miao Miao. Meskipun elf era kuno ini bukan salah satu dari pelindung, tapi auranya sangat kuat, dan benar-benar melampaui immortal Yin Yang. Jika Chu Feng menebak dengan benar, dia harus menjadi peringkat 7 Martial Emperor. Pria itu bukanlah salah satu dari elf era kuno yang menjaga tempat ini. Justru sebaliknya, dia adalah pengawal Xian Miao Miao. Dia adalah seseorang yang akan mengikuti Xian Miao Miao kemana-mana. Dia telah bersembunyi di dalam kekosongan sepanjang waktu, dan itu juga pertama kalinya Chu Feng bertemu dengannya. Karena kenyataannya bahwa hanya generasi muda yang mampu memasuki wilayah pusat formasi pembantaian lemakan darah, maka dia tidak punya pilihan selain menunggu di luar formasi pembantaian pemakan darah terlepas dari seberapa kuatnya dia. "Paman, aku baik-baik saja. Hanya saja, situasinya saat ini sangat buruk," kata Xian Miao Miao tidak sabar. "Memang benar situasinya sangat buruk. Aku tidak akan pernah menduga, bahwa binatang buas era kuno yang telah disegel begitu lama tiba-tiba saja bisa menembus segel pembentukan formasi. Waktunya jauh lebih cepat daripada yang mulia perkirakan," ucap pria tua itu. Pada saat itu, dua pria paruh-baya kekar yang mengenakan baju besi hijau juga terbang ke arah Xian Miao Miao dan Chu Feng. Meskipun mereka berdua sama-sama memiliki penampilan pria kekar setengah baya, tapi mereka sebenarnya telah hidup selama ribuan tahun. Keduanya memiliki kultivasi yang sangat kuat. Seperti immortal Yin Yang, mereka berdua berada di peringkat 6 kaisar marsial. Mereka adalah elf era kuno yang bertugas menjaga tempat ini. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa mereka seharusnya bukan satu-satunya dua peringkat 6 kaisar bela diri, yang ditugaskan menjaga tempat ini. Dengan seberapa besar formasi pembantaian pemakan darah ini, dan faktanya bahwa ada elf era kuno yang ditempatkan di sekitarnya, maka jumlah ahli yang ditempatkan di sini seharusnya sangat banyak. Setelah melihat Xian Miao Miao, beberapa elf era kuno terbang ke sana. Meskipun kultivasi mereka semua pada tingkat yang berbeda, tapi yang paling lemah di antara mereka adalah peringkat 4 kaisar bela diri. Mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Pada saat itulah, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa elf era kuno adalah kekuatan terkuat di tanah suci martialism. Ternyata pasukan mereka tidak hanya terbatas pada 4 tetua agung dan 8 pelindung saja. Tapi ternyata, mereka memiliki lebih banyak ahli puncak. Hanya saja, para ahli itu ditugaskan dengan tanggung jawab yang sangat penting. Namun demikian, Tuan Putri jangan khawatir. Meskipun Yang Mulia baru saja memindahkan beberapa pasukan yang ditempatkan di sini, tapi mereka yang tersisa sudah cukup untuk menangani binatang buas era kuno. Pada saat formasi pembunuhan pemakan darah dihancurkan, kami segera menyegel seluruh wilayah ini.
Tidak peduli berapa banyak binatang buas era kuno itu, maka tidak ada satu pun dari mereka akan dapat melarikan diri, kata pria kekar paruh baya lainnya. Tidak sesederhana itu. Kamu benar-benar tidak dapat menurunkan penjagaan kamu, kata Xian Miao Miao. Tuan Putri, mungkinkah kamu tahu sesuatu? Tanya pria kekar itu. Mendengar pengawal Xian Miao Miao ini dan dua pria kekar setengah baya saling memandang, dan mereka sepertinya menyadari sesuatu. Izinkan aku untuk menjelaskannya, ucap Chu Feng. Chu Feng melangkah maju, dan memberi tahu mereka tentang Dark Hall. Jadi sebenarnya Dark Hall yang melakukan ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa binatang buas era kuno disegel di sini? Seru mereka bertiga. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, para ahli peri kuno-kuno sangat terkejut. Ini akan menjadi satu hal, jika itu adalah binatang buas era kuno yang memecahkan segel itu sendiri. Namun jika itu dilakukan oleh orang-orang dari Aula Kegelapan, maka situasinya akan jauh lebih rumit, dan jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba saja, pengawal Xiao Miao Miao berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku harus menyusahkanmu dengan satu hal. Tolong bawa Tuan Putri Miao Miao kembali ke kerajaan elf kita dengan aman, ucap pria tua itu. Paman, apakah kamu tidak kembali dengan aku? Tanya Xian Miao Miao. Tuan Putri Miao Miao, tugas aku adalah melindungi kamu. Namun sayangnya, semua peri era kuno kita di sini mungkin menghadapi bahaya fatal. Aku tidak bisa mengabaikan mereka. Kali ini, aku khawatir aku tidak akan bisa berada di sisi kamu untuk melindungi kamu, kata lelaki tua itu dengan senyum di wajahnya. Namun demikian, menyalahkan diri sendiri terlihat jelas di matanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, karena dia tidak dapat melindungi Xian Miao Miao. Namun meski begitu, dia tahu apa yang lebih penting. Jika binatang buas era kuno ingin melarikan diri, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Martialism akan mengalami bencana. Dalam situasi seperti ini, dia harus memilih untuk tinggal di sini, dan menekan binatang buas era kuno dengan semua kekuatannya. Jika paman tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aku bukan hanya peri era kuno, tapi aku juga putri elf. Aku akan menghadapi musuh-musuh ini bersama kalian semua, dan melenyapkan aula kegelapan, ucap Miao Miao. Xian Miao Miao mengucapkan kata-kata itu sambil menepuk dadanya. Meskipun situasinya sekarang sangat buruk, tapi kegembiraan memenuhi wajah Xian Miao Miao. Dia memiliki penampilan anak sapi yang baru lahir, yang tidak takut pada harimau. Miao Miao, ini bukan saatnya untuk bertindak keras kepala, ucap pria tua itu. Mendengar kata-kata itu, pengawalnya segera dibuat cemas. Itu benar, Tuan Putri, lebih baik kamu pergi. Tempat ini terlalu berbahaya, ucap para pakar elf zaman kuno lainnya yang juga mulai panik. Alasan untuk itu adalah, karena Xian Miao Miao dapat dikatakan sebagai harta terbesar peri kuno mereka. Sementara mereka bisa kehilangan segalanya, tapi mereka sama sekali tidak bisa kehilangan Xian Miao Miao. Paman, kamu sangat tahu temperamenku. Jika aku mengatakan aku akan tetap di sini, maka aku akan tetap di sini. Saat ini, bahkan jika kamu pergi, aku masih akan tinggal. Aku harus mengajari para bajingan di Dark Hall itu dengan benar. Mereka benar-benar terlalu tercela, kata Xian Miao Miao. Tapi Tuan Putri, jika kamu tetap tinggal, teman kecil Chu Feng juga tidak akan pergi. Kamu tidak bisa melibatkan teman kecil Chu Feng dalam hal ini, ucap lelaki tua itu sambil memandang ke Chu Feng. Sebenarnya, aku tidak pernah berencana untuk pergi. Alasan untuk itu adalah, karena sudah ada kebencian besar dan dendam darah antara Dark Hall dan aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah apa yang sebenarnya dia pikirkan. Jika para ahli peri kuno tidak ada di sini, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri. Dia bukan seseorang yang akan berusaha untuk menyerang batu dengan telur. Namun demikian, situasi saat ini berbeda. Semua pakar elf era kuno ini tinggal di sini, itu untuk berjuang melindungi keselamatan Tanah Suci Martialism. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng melarikan diri sendiri? Hahaha, Paman,
tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Xian Miao Miao tertawa dan berkata. Lalu kemudian, dia terbang ke lonceng emas dan memukulnya dengan keras. Aku juga harus membantu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia juga berlari untuk membantu membunyikan loncengnya. Alasan untuk itu adalah, karena hanya suara lonceng yang mampu menghalangi binatang buas era kuno. Tuan Putri, ini, seru mereka semua. Para ahli elf era kuno bingung apa yang harus dilakukan, dan mereka semua hanya bisa memandang lelaki tua berambut pirang itu. Meskipun kalian semua tidak tahu temperamen Miao Miao dengan baik, tapi aku tahu itu dengan sangat baik. Karena dia sudah bertekad, tidak ada yang akan bisa membawanya pergi. Jika kami bersikeras membawanya pergi, dia bahkan akan mengancam kamu dengan nyawanya sendiri, kata lelaki tua itu tanpa daya. Hah, para ahli era kuno peri semua membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Pada saat itu, bahkan mereka mulai lebih panik lagi. Pikirkan cara untuk mentransfer semua ahli di peringkat 4 kaisar bela diri dan di atasnya. Kumpulkan kekuatan terkuat kami untuk melindungi Tuan Putri dan teman kecil Chu Feng, kata lelaki tua itu, teriak pria kekar. Siap, jawab para ahli. Setelah menerima pesanan itu, para ahli semuanya tersebar. Setelah itu, semakin banyak pakar elf era kuno mulai berkumpul di lokasi itu. Chu Feng memperhatikan kejadian ini. Dia tahu bahwa ini adalah ukuran yang diambil peri kuno untuk melindungi Xian Miao Miao. Hanya saja, ketika ada beberapa puluh peringkat 5 kaisar marsial, dan lebih dari selusin peringkat 6 kaisar marsial berkumpul di sana bersama mereka, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari rasa takjub. Selanjutnya, ini adalah kekuatan pasukan yang ditempatkan di sini, setelah pasukan sudah dipindahkan ke tempat lain oleh Raja Elf. Jika pasukan itu belum dipindahkan, berapa banyak ahli yang akan ditempatkan di sini? Jika semua kekuatan militer era kuno peri dikumpulkan di sini, seberapa kuatkah mereka? Kekuatan elf era kuno benar-benar luar biasa, dan itu sangat besar sehingga tidak bisa diukur. Jangankan 4 klan kekaisaran besar, bahkan kekuatan manusia terkuat seperti 3 istana, mereka akan jauh lebih rendah daripada peri elf kuno. Pada saat itu, bahkan si ratu juga mulai memuji kekuatan era kuno para peri. Peri kuno cukup kuat juga. Dengan kekuatan mereka, mereka sepenuhnya layak dinyatakan sebagai yang terkuat di tanah suci martialism. Tidak heran kalau Dark Hall membuat mereka takut. Namun demikian, sebenarnya ada manusia yang berpikir bahwa 3 istana adalah kekuatan terkuat di tanah suci martialism. Hanya bisa dikatakan bahwa, mereka semua terlalu bodoh, ucap si ratu. Saat ini, satu-satunya yang mampu dan mau bersaing dengan Aula Kegelapan adalah peri kuno. Sebelum semua ini, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa elf era kuno akan menjadi orang-orang yang akan melindungi tanah suci martialism, ucap Chu Feng dengan kaget juga. Tapi Chu Feng, Tiu sudah jelas bahwa Dark Hall telah melakukan semua ini dengan rencana dalam pikiran mereka. The Yin yang immortal hanyalah salah satu dari banyak ahli mereka. Meskipun ada banyak ahli elf era kuno yang menjaga tempat ini, itu tidak berarti bahwa mereka akan memiliki banyak peluang untuk menang. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini, dan bertarung sampai akhir? Tanya si ratu yang khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Manusia memiliki populasi tertinggi dari semua makhluk hidup di tanah suci martialism. Jika binatang buas era kuno dilepaskan, manusia akan mengalami korban terbesar. Elf era kuno benar-benar mampu tidak melakukan apa-apa, atau menarik diri dari tempat ini setelah mengetahui kalau orang-orang dari Dark Hall ada di sini. Namun demikian, mereka belum melakukannya. Untuk para elf era kuno ini, aku benar-benar tidak dapat meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian, balas Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia melirik Xian Miao Miao yang berusaha keras untuk membunyikan bel. Setelah itu dia menambahkan, akan lebih mustahil bagiku untuk meninggalkan Miao Miao, tambahnya. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa membiarkan ratu ini keluar.
Meskipun kekuatan ratu ini jauh lebih rendah daripada kekuatan kamu saat ini, tapi aku masih mampu menjadi bantuan, kata si ratu. Ratu, hal yang paling tidak bisa aku lakukan adalah membuat kamu dalam bahaya. Dengan situasi seperti itu, apakah kamu pikir aku akan memungkinkan kamu untuk keluar? Kata Chu Feng. Hei bodoh, jika kamu mati, aku juga tidak akan bisa hidup lagi. Jangan lupa bahwa aku telah disegel dalam tubuhmu, dan bahwa hidup kita saling terhubung. Bagimu untuk menempatkan dirimu dalam bahaya, itu sama saja dengan kamu menempatkan ratu ini dalam bahaya. Jadi kamu jangan repot-repot dengan kata-kata yang tidak perlu, dan lepaskan ratu ini, cepat, kata si ratu. Itu masih tidak akan berhasil, balas Chu Feng dan menolak dengan tegas. Itu karena, ada sesuatu yang Chu Feng sendiri tidak ingin memberitahu si ratu. Saat ini, ia mampu bunuh diri dan membiarkan si ratu bertahan hidup di saat krisis. Hanya saja, itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa katakan padanya. Karena jika dia mengatakan padanya, dia takut bahwa dengan temperamen si ratu, dia akan menjadi marah kepadanya. Di sisi lain, pasukan elf era kuno terus berlanjut. Pasukan mereka bergerak dari batas luar ke batas dalam, dan mereka terus bergerak maju. Mereka telah mengurung semua binatang buas era kuno di wilayah pusat formasi pembantaian pemakan darah. Namun demikian, ini bukanlah sebuah akhir. Elf era kuno masih mendorong lebih jauh ke dalam. Mereka berencana untuk dengan kuat menahan binatang buas era kuno itu. Kemudian, barulah mereka bisa membunuh mereka semua. Karena sejauh ini, tidak ada satupun binatang buas era kuno yang berhasil melarikan diri. Terlepas dari seperti apa kultivasi binatang buas era kuno itu, mereka masih melarikan diri dalam ketakutan. Melihat itu, peri elf kuno tidak hanya merasakan kelelahan, bahkan semangat mereka malah melonjak lebih jauh. Semangat dan semangat juang mereka melonjak sangat tinggi. Ratu, aku terus merasa ada yang salah, ucap Chu Feng. Saat itu, ketika peri era kuno bersorak gembira, ketika mereka berencana untuk membunuh semua binatang buas era kuno, Chu Feng merasa tidak enak. Memang benar, ini mencurigakan. Aula kegelapan sudah jelas datang dengan siap. Dengan demikian, mengapa mereka membiarkan peri kuno untuk mengurung binatang buas era kuno tanpa mengganggu? Ucap si ratu yang juga menyadari bahwa situasinya ada yang salah. Alasan untuk itu adalah karena binatang buas era kuno tidak bisa bersaing dengan peri kuno. Namun demikian, tidak ada satu orang pun dari Dark Hall yang terlihat. Dengan demikian, pertempuran ini telah menjadi pertempuran satu sisi. Namun meski begitu, semua ini hanya menunjukkan bahwa situasinya abnormal. Karena bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pertempuran ini benar-benar dimenangkan dengan mudah. Justru karena itu telah dimenangkan begitu mudah, sehingga orang akan merasa tidak nyaman. Chu Feng tahu bahwa bukan hanya dia dan si ratu saja yang merasakan situasi menjadi buruk, tetapi banyak ahli elf era kuno merasakan hal yang sama. Ini bisa dilihat melalui bagaimana mereka mengamati sekeliling mereka, dan tidak memiliki senyum di wajah mereka meskipun kemenangan tepat di depan mata mereka. Namun demikian, meskipun mereka merasa bahwa situasinya ada yang salah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain melanjutkan rencananya. Wush wush wush, bang. Tiba-tiba saja banyak belenggu muncul dari udara yang tipis. Seperti naga, mereka melakukan perjalanan melalui langit. Tebal rantai itu 10 meter, itu dengan panjang yang bisa menghubungkan langit dengan bumi. Pada saat ini, dari segala arah, rantai besar itu muncul penuh sesak di udara. Ketika rantai saling bertautan, mereka mulai membentuk jaring yang tak terhindarkan yang akan menyegel semua peri era kuno di dalamnya. Dentang 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 dentang. Bang bang bang. Melihat situasinya buruk, elf era kuno mulai melepaskan serangan ke arah rantai itu. Namun terlepas dari seberapa kuat mereka, terlepas dari jenis serangan apa yang mereka gunakan, peri era kuno sebenarnya tidak dapat melakukan apapun kepada rantai itu. Rantai itu sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Cepat, melarikan diri. Keluar dari sini. Kita tidak bisa terjebak di sini.
Melihat bahwa situasinya buruk, para ahli era elf kuno mulai memerintahkan pasukan mereka untuk tidak mengepung lagi dan membunuh binatang buas era kuno, itu untuk melindungi hidup mereka sendiri terlebih dahulu. Alasan untuk itu adalah, karena rantai itu mengandung kekuatan khusus yang mampu menyebabkan lonceng emas era kuno elf kehilangan efektivitasnya. Seperti yang terjadi, mereka tidak lagi mampu menahan binatang buas era kuno. Dengan demikian, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Tepat setelah perintah untuk melarikan diri diberikan, beberapa ahli tiba di depan Chu Feng dan Xian Miao Miao. Dengan kecepatan tercepat mereka membawa Chu Feng dan Xian Miao Miao keluar dari lingkaran rantai. Pada saat itu, peri era kuno lainnya semua dengan panik berusaha melarikan diri. Namun sayangnya, kecepatan rantai itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar tertutup oleh rantai. Setidaknya, 1/10 elf era kuno tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Menjerit, tidak. Pada saat itu, jeritan sengsara para elf era kuno dan jeritan binatang buas mulai terdengar dari dalam rantai. Bahkan suara tubuh elf era kuno yang terkoyak juga bisa didengar. Sial, sial, tidak, ini tidak mungkin terjadi, ini tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, ada elf era kuno yang mengertakkan gigi dalam kemarahan, dan ada juga elf era kuno yang bergumam dengan suara tangis. Beberapa bahkan bergegas menuju rantai untuk menyerang mereka. Karena bagaimanapun, para elf yang dihancurkan oleh binatang buas era kuno di sisi lain rantai adalah klan mereka. Namun sayangnya, sebagian besar elf era kuno dengan serius mensurvei lingkungan mereka. Mereka semua tahu bahwa ini adalah jebakan yang ditinggalkan oleh Aula Kegelapan, dan bahwa mereka telah jatuh pada perangkap itu. Keluar dari sini. Pada saat itu, si tua berambut pirang peringkat 7 Kaisar bela diri yang telah mengambil alih komando tentara, dia berteriak dengan marah di langit. Begitu suaranya terdengar, ruang itu sendiri mulai bergetar hebat. Dia sepertinya merasakan ada seseorang di sana. Hehehe. Benar saja, tawa aneh terdengar dari arah tempat pria tua berambut pirang itu berteriak. Kemudian, wilayah ruang itu mulai terdistorsi. Kemudian, lebih dari 100 sosok muncul. Mereka semua orang-orang dari Aula Kegelapan. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 4 Kaisar bela diri. Namun pada saat ini, ada 3 orang di antara mereka yang paling menarik perhatian. 3 orang itu adalah eksistensi paling berbahaya di antara kerumunan Aula Kegelapan. Orang yang berdiri di sebelah kanan adalah seorang wanita yang sangat cantik dan memikat. Dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Meskipun rok hitamnya tidak pendek, tapi itu terbuka di satu sisi. Bahkan tanpa dia menggerakkan kakinya, orang bisa melihat kakinya yang mulus, berkilau, dan indah dari belahan di sisi roknya. Itu memang indah, sangatlah indah. Meskipun Chu Feng telah melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia merasa kaki wanita itu menjadi kaki paling indah yang pernah dilihatnya. Jika kakinya lebih panjang atau lebih pendek, mereka akan memberikan sensasi yang sama sekali berbeda. Namun demikian, kakinya memiliki panjang yang tepat, dan mereka sempurna. Tidak hanya kakinya yang cantik terbuka, tapi bahunya juga terbuka. Dengan rambut hitam lentur yang tersebar di pundaknya yang cantik dan indah, dia benar-benar terlihat menawan. Sosok wanita itu sangat cantik. Namun selain itu, wajahnya sama sekali tidak kalah dengan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia memiliki wajah oval standar dengan hidung mancung, dan bibir yang cukup tebal serta menawan. Mereka tampak seperti buah yang enak. Ketika seseorang memandang mereka, dia akan merasakan keinginan untuk menggigit mereka. Namun demikian, aspek yang paling menarik dari wanita ini adalah matanya. Dia memiliki sepasang mata seukuran kenari, dan juga bulu mata hitam panjang. Matanya sangat mirip dengan mata rubah. Namun demikian, ada beberapa perbedaan. Lebih tepatnya, matanya lebih mirip mata jiwa perempuan yang memikat. Meskipun mereka sangat menawan, tapi orang akan merasakan bahaya yang sangat besar ketika melihat mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.
Bye-bye.